yang susah percaya kepada orang lain. Dia memiliki trust issue yang besar. Dan ini mungkin jadi satu hal yang, sedangkan Fuji ini lebih emosional. Jadi kayak emosinya ini muncul dulu, baru dia akan berpikir terhadap apapun yang akan dirasakan nanti. Torik ini pribadi yang fragile atau rapuh, sedangkan Fuji ini pribadi yang lebih tangguh. Halo saya Sigers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ternyata Torik dan Fuji ini bukannya banyak kesamaannya. Setelah saya menonton podcast bersama Atta Halilintar dan Aurel dan juga video-video kebersamaan mereka, ternyata mereka ini tuh bak bumi dan langit. Sifatnya itu berbeda, bertolak belakang. Dan yang anehnya adalah kenapa mereka berdua ini cocok satu sama lain. Maaf kalau suara saya seperti ini karena saya terkena gejala batuk. Semoga bukan Omikron di sini. Semoga kalian juga bisa terhindar dari penyakit yang sama. Dan kita langsung akan lihat kenapa bisa. Perbedaannya apa saja tapi membuat mereka ini malah semakin cocok dan juga serasi saat dibarengkan. Dan juga siapa tahu ini akan menuju ke pernikahan dalam waktu yang cepat nanti. Seberapa cepat? Yuk kita akan lihat nanti. Yang pertama dilihat dan kelihatan banget di sini bahwa dari sifat dulu deh. Kita lihat bahwa mereka berdua terlahir dari keluarga yang bekerja keras, bukan keluarga yang terlahir kaya raya. Tapi kelihatan sekali bahwa Torik ini khas anak tengah. Orang yang canggung, memikirkan orang lain itu berpikir seperti apa terhadap dirinya. Sedangkan Fuji ini contoh anak kalau tidak sulung, bungsu. Kocak, jahil, dan apa adanya. Jadi dia tidak berusaha untuk memikirkan orang lain seperti apa. Kejujuran dari dirinya itu lebih penting di atas segalanya. Menurut kalian gimana? Ini terlihat juga dari Torik ini seseorang yang mindful. Segala sesuatu tuh dipikirin sampai harus benar-benar siap baru dia akan bilang iya. Tapi kalau Fuji ini spontan dan juga ceplas-ceplos. Jadi orangnya itu kayak ya udah, diajak pergi juga oke, diajak ini juga oke. Bahkan dia menganggap bahwa hal-hal ini tadi bisa dipercandain dan juga ngapain harus dipikirin serumit itu tadi. Nah tapi apakah Fuji memang akan begitu terus selama-lamanya? Tapi ini kelihatan banget bahwa Torik ini lebih berhati-hati. Lalu terlihat sekali bahwa kalau kita bicara di sini, maka Torik ini lebih sabar. Temperance menunjukkan kesabaran dari seorang pria, sedangkan Fuji ini lebih emosional. Jadi kayak emosinya ini muncul dulu, baru dia akan berpikir terhadap apapun yang akan dirasakan nanti. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan masalah-masalah kayak merencanakan sesuatu ini, Torik ini seseorang yang tertata, harus ada teorinya, dihitung dulu, baru ini akan dilakukan. Sedangkan kalau Fuji, itu yang penting jangan ditunda, dilakukan secepatnya. Dan kadang dia juga nggak memikirkan orang lain ini akan beranggapan apa. Terutama saat waktu Torik kemudian menyatakan cinta dan Fuji bilang dinanti, dan akhirnya baru beberapa hari kemudian dia memberikan jawaban itu. Torik juga di sini terlihat sebagai figur yang mudah percaya dengan orang lain, dan kalaupun terjadi sesuatu dia akan bisa menerima apa yang akan diberikan oleh orang itu tadi. Tapi Fuji di lain sisi adalah seseorang yang susah percaya kepada orang lain. Dia memiliki trust issue yang besar. Dan ini mungkin jadi satu hal yang jadi pertimbangan mengapa juga Fuji saat Torik menyatakan cinta, dia masih bertanya-tanya apakah ini betul atau settingan. Terus yang paling kelihatan di sini adalah Torik itu bucin banget
seseorang yang kelihatan banget bucin. Bahkan saat dia tidak berada di dekat seseorang ini tadi, bucinnya akan semakin menjadi-jadi. Sedangkan Fuji ini terlihat sebagai seseorang yang lebih bisa mengendalikan perasaannya. Nggak langsung menunjukkan, walaupun dia orangnya ceplas-ceplos, tapi untuk sesuatu yang berhubungan dengan hati, dia akan berhati-hati sekali untuk mengutarakannya. Juga karena bucinnya ini tadi, maka Thorik ini terlihat dalam perasaan, dia itu kayak galau. Orangnya ini kalau mau maju mundur. Kalau Wong Jawa bilang itu pekewo. Jadi suka kadang-kadang itu ini enak nggak ya, ini enak nggak ya. Sedangkan Fuji di sini orangnya lebih cuek dan ya sudahlah, saya lakukan aja. Toh lihat saya di sini baik. Ini mungkin yang ada di pikirannya. Dan ini terlihat akhirnya bahwa, Thorik ini pribadi yang fragile atau rapuh. Sedangkan Fuji ini pribadi yang lebih tangguh. Berbeda banget dari kenyataannya. Thorik ini yang tinggi, badannya besar seperti itu, sedangkan Fuji ini krempeng, kurus, kecil seperti itu. Tapi pada kenyataannya untuk hati dan juga psikisnya, ternyata Fuji lebih tangguh dibandingkan seorang Thorik Halilintar. Tapi kalau ada permasalahan kira-kira gimana ya? Kalau saya lihat sih Thorik di sini lebih calm, lebih tenang untuk bisa mencari jalan keluar dari permasalahannya ini tadi. Di luar dugaan, Fuji ini seseorang yang overthinking, memikirkan sesuatu terlalu berlebih, dan dia ini terlalu takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apakah memang karena kondisi keluarga yang merantau jauh-jauh, memulai semuanya dari nol, dan mungkin masa lalu yang terbiasa dikhianati oleh orang lain membuat Fuji merasa seperti ini? Kalian semua yang merasakan yang sama, coba saya pengen tahu pendapat kalian akan seperti apa. Bahwa Thorik ini adalah seseorang yang jaim, menyeimbangkan semuanya ini tadi, berusaha agar semuanya ini tadi tetap muncul, tapi ya jangan gitu-gitu banget. Sedangkan Fuji ini seseorang yang apa adanya. Tapi seperti kartu Justice ini, mereka berdua seimbang, menyeimbangkan satu dan yang lainnya, dan karena ini mereka ditakdirkan untuk bersama. Kalian mungkin merasakan yang sama jika kalian ternyata berjumpa dengan seseorang yang kalian ini ngerasa mungkin di awalnya bete banget, tapi ternyata orang ini memiliki sesuatu yang kalian selama ini inginkan. Siapa tahu ternyata mereka adalah jodoh kalian. Jika kalian ternyata belum menemukannya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Saya akan coba untuk bacakan, dan sebisa mungkin kalian akan berjumpa dengan siapapun yang akan jadi jodoh kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.